Quarter life crisis, istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah periode di mana seseorang meninggalkan masa remajanya menuju fase kedewasaan. Biasa terjadi ketika seseorang menginjak usia kepala dua. Quarter life crisis digambarkan sebagai waktu yang penuh dengan ketidakstabilan, namun penting dalam rangka pencarian jati diri seseorang. Mengapa identitas memainkan peran penting dalam kehidupan manusia? Persoalan mengenai identitas tidak bisa lepas dari makna yang merupakan bagian dari isu eksistensialis. Apa sih eksistensialisme itu? Istilah eksistensialisme sendiri baru populer pada tahun 1940 yang didorong oleh situasi Perang Dunia Kedua. Ide-ide utama dari eksistensialisme tentang keberadaan manusia yang tidak bisa lepas dari kemampuannya untuk berpikir, merasakan, dan bertindak sudah ada sejak abad ke-19. Adalah Kierkegaard, seorang filsuf asal Denmark yang mencoba mendalami masalah eksistensi melalui pendekatan religius. Menurut Kierkegaard, ketika terjadi konflik antara etika dengan kepercayaan religius, maka seseorang akan mengalami apa yang disebutnya sebagai the singularity of existence. Kierkegaard menekankan pada subjektivitas dari tiap pengalaman individu. Subjektivitas inilah yang kemudian mendorong manusia untuk mencari makna dalam hidupnya. Persoalan mengenai makna ini kemudian diangkat lagi oleh Martin Heidegger dalam karyanya yang berjudul Being and Time. Heidegger memberi landasan bagi perkembangan eksistensialisme melalui hasil pemikirannya mengenai Dasein, being there, yang mendefinisikan manusia sebagai makhluk ontologis yang terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri. Heidegger menitikberatkan pada otentisitas pengalaman sebagai bagian krusial dari pencarian makna suatu individu. Kedua pendekatan ini dibahas oleh tokoh eksistensialisme yang terkenal pada abad ke-20, yakni Jean-Paul Sartre. Sartre adalah seorang advokat dari kehendak bebas. Sartre percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidupnya sendiri. Sekalipun ia tidak dapat menghindar dari polemik politik yang ada dalam masyarakat. Meskipun terkesan penuh harapan, Sartre adalah seorang pesimistik dalam pelaksanaannya. Selain dikenal karena slogannya Existence Before Essence, ia juga dikenal sebagai seorang ateis, dan ini terbukti dalam teorinya yang dinamakan bad faith. Istilah ini merupakan bentuk ketidaksetujuannya atas paham determinisme yang sangat dielukan pada masanya. Dalam argumennya, Sartre mengatakan that life is not predetermined, atau kehidupan ini tidak ditentukan sebelumnya. Manusia mencoba untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang penuh derita dengan menciptakan suatu ilusi bahwa kita adalah korban karena tidak memiliki kuasa untuk menghindar. Justru dengan ilusi yang disebut sebagai bad faith inilah terbukti bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang bebas. Bagi Sartre, untuk hidup adalah untuk menderita, karena kita tidak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya penderitaan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan kehendak bebas yang kita miliki untuk mempertanggungjawabkan masa depan kita. Meskipun begitu, eksistensialisme lebih merupakan gerakan kultural ketimbang suatu paham filosofis. Hal ini dibuktikan karena pendekatan eksistensialisme yang multidimensional, baik secara teologis maupun psikologis. Selain itu, karya-karya penting dalam dunia eksistensialisme juga muncul dalam bentuk seni. Di antaranya adalah Jean-Paul Sartre melalui karya fiksinya Nausea dan No Exit, hingga penulis besar seperti Dostoyevsky dan Kafka. Pada tahun 1970-an, eksistensialisme dijadikan sebagai gerakan arus utama, seperti yang kemudian terwujud dalam karya novel dan juga film dari Woody Allen. Lalu,
apa yang bisa kita pelajari dari eksistensialisme? Pertama, krisis makna dan identitas merupakan suatu tema yang universal, mutlak dialami oleh manusia sebagai makhluk rasional dan juga sentimental. Kita tidak sendirian dalam menghadapi hal ini. Dan yang terakhir, persoalan mengenai identitas yang kita alami seperti saat sedang menghadapi quarter life crisis merupakan isu yang sudah pernah dibahas oleh figur hebat dalam sejarah kita. Hasil dari pemikiran mereka dapat kita jadikan pedoman dalam menavigasi pertanyaan mengenai makna kehidupan. No matter what your past experiences have taught you, and no matter what society has been telling you, as Sartre suggests, freedom is what you do with what's been done to you. Because at the end of the day, your life is your responsibility to have.